Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan pinjol yang rugi sekitar 114 miliar. Nah, berita ini cukup hangat dan kenapa bisa rugi setelah ini kita akan kupas tuntas. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Nah, jadi berita ini saya ambil dari CNN ya teman-teman. Postingan 12 September 2022, jadi cukup hangat lah ya. Perusahaan pinjol rugi 114 miliar. Perusahaan finansial teknologi atau fintech ya, fintech lending seperti yang teman-teman gunakan itu kan aplikasi pinjaman online itu kan fintech ya teman-teman. Mencatat kerugian hingga 114 miliar pada Juli 2022. Namun kerugian ini sudah berkurang ya teman-teman daripada bulan sebelumnya itu 116 miliar. Artinya di bulan sebelumnya itu sangat besar sekali ruginya hingga 116 miliar. Namun kalau dilihat dari statistik OJK, yaitu kerugian perusahaan pinjol ini malah makin besar teman-teman dibandingkan dengan awal tahun ya. Seperti Januari yang rugi sekitar 7,42 miliar. Kemudian Februari rugi 5,29 miliar dan Maret yaitu rugi 21 miliar. Nah, di bulan Juli itu rugi 114 miliar teman-teman. Jadi makin besar ya daripada awal tahun lalu itu. Nah, lalu disebabkan oleh apa sih kerugian perusahaan pinjol ini ya? Jadi kerugian perusahaan pinjol dikarenakan beban operasional yang sangat tinggi teman-teman. Beban operasional perusahaan pinjol mencapai 4,69 triliun. Wow, besar banget itu ya. Sementara pendapatannya atau uang yang masuk itu cuma 4,61 triliun teman-teman. Jadi pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran ya. Ya otomatis rugi dong ya. Nah, jadi apa saja sih beban operasional dari sebuah perusahaan fintech lending atau pinjaman online? Nah, di sini tertulis beberapa operasional ya teman-teman, terdiri dari ketenaga kerjaan itu sebesar 1,21 triliun dan ini meningkat 9 kali lipat ya, sekitar 9 kali lipat dibandingkan dengan Januari 2022 yang nilainya hanya 154,47 miliar teman-teman. Bayangkan 154-an miliar naik jadi 1,21 triliun. Itu hampir 10 kali lipat ya bahkan ya. Nah, beban operasional selanjutnya yaitu pemasaran atau periklanan ya teman-teman yang naik berlipat-lipat menjadi 1,46 triliun dan disusul oleh beban umum dan administrasi sebesar 1,04 triliun ya. Lalu beban pengembangan dan pemeliharaan TI sebesar 506 miliar dan beban keuangan 228 miliar teman-teman. Kemudian beban non operasional pun meningkat jadi 218 miliar. Nah, jadi sekarang ini perusahaan fintech lending atau pinjaman online sedang dalam keadaan tidak baik ya teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena zaman sekarang orang-orang sudah pada mulai ngerti ya tentang pinjol itu. Kalau dulu kan takut diancam-ancam, nanti dipidanakan ataupun ancaman apalah ya. Namun kalau sekarang itu sudah banyak yang mengerti tentang pinjaman online. Bahwasanya tidak ada aturan atau hukum pidana itu nggak ada. Jadi hanya perdata saja, sudah banyak yang mengerti. Maka dari itu nasabah banyak yang menyepelekan ya teman-teman. Bahkan ada yang sengaja gagal bayar. Nah, walaupun sebenarnya hal itu tidak baik ya kalau disengaja. Di mana-mana yang namanya pinjam itu ya harus dikembalikan. Namun di luar sana memang banyak sekali yang disengaja untuk mengeruk limitnya atau mengeruk pinjaman yang dikasih dari beberapa aplikasi pinjaman online setelah mereka ambil dan mereka sengaja gagal bayar. Itu sekarang banyak terjadi ya. Kalau nggak sengaja sih ya nggak masalah teman-teman ya. Misalkan memang benar-benar nggak mampu, itu ya memang keadaan gimana lagi ya, nggak ada uang, nggak ada kerjaan, itu mau gimana lagi, mau nggak mau ya terpaksa mereka gagal bayar. Nah, kalaupun gagal bayar, setahu saya dari aturan OJK itu
90 hari setelah jatuh tempo itu tidak boleh ditagih lagi ke nasabah tersebut. Soalnya kalau udah lewat 90 hari itu sanksinya udah beda lagi ya. Jadi teman-teman itu udah masuk apa ya teman-teman? Pusdafil ya, Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Jadi Pusdafil itu intinya tempat data-data nasabah yang pernah bermasalah di aplikasi atau perusahaan fintech lending seperti itu, dan itu nanti juga akan berdampak sama data teman-teman yang melakukan gagal bayar ya. Kalau namanya udah jelek ya, mau pinjam di bank pun nanti juga agak susah teman-teman. Jadi hutang kalian sama saja lah dianggap lunas gitu, sebagai gantinya nama kalian dimasukin ke Pusdafil tadi. Oke, jadi sampai sini cukup paham ya teman-teman. Jangan lupa tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.